Halo, selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi di Narator dari Rumah Horor Indonesia menjumpai kalian, Sobat RHI. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Maaf ya kalau Kamis dan Sabtu yang lalu tidak bisa tayang karena saya ada keperluan di luar kota. Nah, udah pulang-pulang, ternyata provider internetnya ngadat gangguan di daerah saya. Oke, segitu aja curcolnya, dan kali ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman seorang pemotor yang dikerjai makhluk halus. Oke, inilah dia, Berbet. Perkenalkan, nama saya Budi. Saya sudah beberapa kali mengalami kejadian mistis, merasakan dan melihat sendiri beberapa jenis penampakan makhluk halus. Banyak cerita yang pernah saya dengar dari ayah, kakek, dan keluarga lain yang pernah mengalami kejadian mistis atau bertemu hantu. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah cerita nyata yang kakak laki-laki saya dan teman-temannya pernah alami di lokasi yang sama. Kakak laki-laki saya, sebut saja namanya Mas Bowo, kebetulan ditempatkan kerja di suatu kota, sebut saja kota C, yang berjarak kurang lebih 120 km dari rumahnya yang ada di kota B. Dan jika ditempuh dengan sepeda motor, bisa memakan waktu sekitar 3,5 jam perjalanan. Setiap Jumat malam atau Sabtu pagi, ia menyempatkan pulang untuk bertemu dengan anak istrinya di rumah. Kota C ini adalah sebuah kota yang berada di pesisir pantai, dan jalan akses untuk menuju atau meninggalkan kota ini harus melewati deretan sawah yang luas. Di pinggir kanan dan kirinya, pohon-pohon yang masih asri dan jarak rumah penduduk yang berjauhan. Kalau kita lalui pada siang hari, memang menjadi pemandangan yang indah dan terasa menenteramkan. Tetapi apabila dilalui pada malam hari dengan penerangan jalan yang tidak merata, maka akan menjadi perjalanan yang menyeramkan. Apalagi kondisi jalanan yang berlubang sana sini akan membuat pengendara bermotor roda 2 terperosok bila kurang hati-hati memperhatikan jalan. Jumat itu, sepulang kerja, Mas Bowo sudah berada di kontrakannya di kota C. Ketika hari menjelang maghrib, badannya yang letih membuat pikirannya galau, karena hari itu anaknya berulang tahun yang keempat. Dia bingung antara pulang malam itu atau besok paginya. Ketika rebahan di kasur, Mas Bowo memutuskan untuk pulang esok hari, mengingat pulang ke kota B dengan motor bisa memakan waktu cukup lama. Ditambah lagi terdengar gemuruh suara petir, menandakan malam itu akan turun hujan lebat. Ketika mengambil wudhu dan bersiap-siap sholat maghrib, telepon di HP-nya berdering. Terdengar suara ibu kami yang mengharuskan Mas Bowo untuk pulang karena anaknya alias cucu dari ibu kami ini mau berulang tahun. Mas Bowo akhirnya mengubah keputusannya. Setelah sholat maghrib, dia segera meluncur memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli dari jauh terdengar suara petir menyambar-nyambar. Harapannya bisa segera sampai di rumah dan menyambut anaknya untuk merayakan ulang tahun bersamanya. Namun ketika tiba di batas luar kota C, Mas Bowo kembali dibuat galau. Apakah memilih melewati jalur utama yang jalannya lebih bagus walau jaraknya lumayan jauh, atau melewati jalur memotong yang lebih dekat namun melewati deretan sawah yang jarang ada rumah penduduknya, dan di tengah-tengahnya terdapat jembatan yang terkenal angker? Cerita seram dimulai. Mas Bowo memutuskan lewat jalur memotong ini karena bisa menghemat perjalanan hingga 40 menit. Mantel sudah dipakainya. Dia menerobos hujan lebat malam itu dengan kilatan-kilatan petir menyambar. Dia melantunkan doa-doa agar perjalanannya lancar dan motor tidak terkendala kempes atau mogok. Karena sepanjang perjalanannya tadi hanya 1-2 kendaraan saja yang dia temui. Jantung Mas Bowo mulai berdegup kencang ketika deretan rumah terakhir mau dilaluinya dan menuju hamparan sawah sepanjang hampir 3 km dengan balutan hujan lebat
dan suasana gelapnya malam. Apalagi harus melalui sebuah jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter yang hanya muat dilewati oleh sebuah mobil. Mas Bowo jadi teringat cerita temannya bahwa di ujung jembatan itu pernah ditemui seorang wanita dengan jubah putih yang melambai kepada pengendara mobil yang melewatinya pada malam hari. Dua orang temannya juga yang waktu itu naik mobil minibus pernah melihat ada yang aneh pada serumpun pohon pisang di sebelah kiri ujung jembatan. Dan ketika sudah dekat, ternyata ada satu pokok pohon pisang yang tidak memiliki bonggol dan tidak menyentuh tanah. Dan setelah diamati, itu adalah sesosok pocong. Pocong itu kemudian terbang mengikuti mobil. Di jendela luar mereka melihat ada kain kucel yang mengikuti dengan tertawa khasnya. Tetapi teman di sampingnya hanya bisa mendengar tertawanya saja. Alhamdulillah, teman-teman Mas Bowo itu selamat dan masih bisa bercerita sama Mas Bowo. Mas Bowo yang teringat cerita seram mengenai jalur yang akan dilaluinya berdoa terus sambil mulutnya komat kamit. Ternyata benar saja terjadi hal yang aneh dengan motornya. Begitu masuk ke areal persawahan, motor Mas Bowo jadi sangat berat, seperti sedang menyeret sesuatu yang besar dan tidak bisa menambah kecepatan. Istilahnya berebet. Padahal motornya bisa dibilang masih baru dan sebelumnya tidak pernah bermasalah. Tidak ada satupun kendaraan lain yang kebetulan melintas waktu itu. Cahaya lampu rumah-rumah penduduk pun hanya terlihat samar dari kejauhan. Dengan tetap berkonsentrasi dan motornya yang terasa berat, pelan-pelan motor Mas Bowo maju meninggalkan areal persawahan yang gelap gulita itu. Alhamdulillah, pikir Mas Bowo. Akhirnya dia bisa keluar dari wilayah yang jauh dari pemukiman warga itu. Sebelum keluar dari jalan alternatif dan masuk ke jalan utama, di sana dia harus melewati perlintasan rel kereta api. Sebenarnya hati Mas Bowo sudah mulai tenang, walaupun kecepatan motornya masih sama, seperti motor yang mau mogok. Namun dia merasa keanehan lain terjadi lagi. Begitu motor melintasi rel, tiba-tiba motornya bisa melaju kencang kembali, seperti terlepas dari beban berat. Karena penasaran, Mas Bowo menoleh ke belakang. Dan alangkah kagetnya ketika dia melihat sesosok bayangan putih yang terbang menjauh sambil tertawa dengan sangat menyeramkan, disertai suara petir menggelegar memecah keheningan malam. Rupanya selama ini motornya ditumpangi oleh sosok astral itu, sehingga terasa berat. Mas Bowo langsung tancap gas tanpa berani untuk menoleh ke belakang lagi. Dia terus memacu motornya untuk menempuh sisa perjalanan yang masih 2 jam lagi. Alhamdulillah, setelah itu akhirnya dia sampai ke rumahnya tanpa kendala dan bisa ikut merayakan ultah anak semata wayangnya. Oke, itu tadi akhir dari cerita horor kita pada malam hari ini. Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman mistis, kirim saja ke denny.ristanto1104@gmail.com. Terima kasih untuk mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.